Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan video untuk kamu dan soulmate. Namun sebelumnya aku mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kalian semua yang merayakan, menunaikannya. Semoga apapun yang kamu berikan terbaik ke semesta, pasti bakal terbaik juga kamu dapatkan dari semesta atau dari Tuhan ya. Jadi aku harap intensi yang terbaik lah terjadi dalam hidup kamu, kebahagiaan yang manis bersama orang-orang yang kamu kasihi, keluarga atau siapapun, sosok yang bermakna dalam hidup kamu ya. Dan ini untuk zodiak kamu dan soulmate Gemini ya. Oke, Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, lalu energinya pun bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Ya, kita lihat oracle-nya. Ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi entah kapan aja kamu mau tonton, sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau setahun lagi, 2 tahun lagi ya, selama masih ada di YouTube, silahkan ditonton. Oke. Selama itu juga berlaku. Oke. Untuk Gemini dan soulmate. Oke, di sini ada home Gemini. Lalu ada roses atau mawar, rangkaian mawar. Lalu ada labirin. Wow. Dan di the bottom of the deck-nya ada bridge atau jembatan. Oke. Gini, Gemini, apa yang aku lihat di sini, apa yang aku rasakan adalah seseorang merasa terjebak ya. Kemana tempat dia harus melarikan diri, ibaratnya dia harus pulang kemana, apa tempat yang harus dia tuju. Jadi seseorang di sini bingung dengan dia merasa terjebak oleh perasaan dia sendiri. Ada energi perubahan yang drastis di sini, kencang bermain. Drastisnya dalam artian energi yang asing ya, nggak pernah kamu rasain, jadi aneh, bingung, jadinya harus gimana nggak tahu ya, kayak sesuatu yang selama ini nggak pernah disangka-sangka terjadi, akhirnya bingung kan harus gimana. Oke, kita lihat oracle keduanya karena cukup menarik pembacaannya ya, jadi kita klarifikasi aja lah pakai oracle kedua dulu. Oke, di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Lalu ada it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke, kalau kamu lihat ada bulu-bulu di sini ya, sini aku nggak sendiri, ada kucing aku nemenin. Oke. The reconciliation. Wow, someone from your past is returning to your life. The children. Your love life is affected by children. Bisa ya. Dan di the bottom of the deck ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke. Di sini memang seseorang merasa terjebak dengan rasanya seperti aku bilang tadi, karena entah orang baru datang ke hidup kamu dan orang lama juga datang ke hidup kamu yang membuat kamu bingung gitu ya.
siapakah soulmate kamu, apakah dia jodoh kamu gitu ya. Jadi kayak bertanya-tanya, dan akhirnya ujung-ujungnya masih kembali lagi memikirkan orang di masa lalu. Aku rasain dan ngerasa orang di masa lalu itulah soulmate, ataupun bahkan ngerasanya dia adalah twin flame-nya kamu. Jadi ngerasa terjebak di rasa ini dan ngerasa nggak nyaman, nggak aman ya, karena hubungannya cukup intens, sangat intens, lalu toksisitasnya juga tinggi, trigger satu sama lain ya, saling menghancurkan satu sama lain. Itu yang membuat kamu ngerasa sakit ataupun dia ngerasa sakit ya. Kita lihat tarotnya. Kita klarifikasi dengan tarot. Ada Eight of Wands, banyak banget pembicaraan komunikasi ataupun pernyataan-pernyataan di dalam kepala yang pengen dikeluarkan di sini. Akhirnya bertanya lalu mencoba mencari jawabannya di kepala gitu ya, secara logika harusnya gimana gitu ya. Six of Swords. Kesakitan dari masa lalu ini masih menghantui, masih membayangi ya, bukan hal yang baik. Memang untuk energi ini ya, entah kamu atau dia ya, memang maksudnya masuk ke dalam sebuah hubungan hanya, I'm sorry to say ya, hanya menambah kesakitan, kekecewaan. Baik sebenarnya untuk yang membantu menguatkan ya, membantu ngerasa berharga, of course baik, namun bukan apa ya, maksud aku bukannya lebih baik kalau kita menemukan semua itu di dalam diri kita dulu gitu ya. Ya kita tetap membutuhkan, kita tetap sebagai manusia biasa kita butuh memang orang lain, kita makhluk sosial. Namun kenapa kita nggak coba dulu ke dalam diri kita sendiri? Aku ngerasain seseorang di sini sakit ya, Gemini, entah kamu ataupun dia dalam kondisi yang memang nggak baik ya. Ada kesedihan mendalam banget, wow. Jadi memang ngerasain gini ya, kesakitan dan kekecewaan ini makin muncul. Jadi karena kata soulmate, kata twin flame itu menyakitkan kamu. Kata-kata ini membuat kamu hilang arah ya, entah kamu ataupun dia, ataupun kata-kata tentang jodoh. Si Five of Cups, ada Strength, ada energi Leo di sini. Jadi terlalu keras hati memaksakan, oh dia ini soulmate-nya aku, berarti oh ini dia ini twin flame-nya aku, yang ujung-ujungnya buat kamu sakit sendiri, buat dia sakit sendiri. Dan so what's the point akhirnya gitu. Jadi apa maknanya gitu kalau hanya nyakitin ibaratnya ya. Wow, The Empress. Dan aku ngerasain seseorang di sini menangis ya, dan semakin menangis itu lebih baik aku rasain ya, karena ada beberapa saat memang air mata udah habis, namun saat air mata keluar nanti baik. Jadi bagi kalian yang memang memendam air mata, silahkan untuk keluarkan ya. Kalau kamu merasa malu, kamu tutup kamar kamu, pintu kamar kamu, nangislah, ataupun cari tempat di mana kamu bisa nangis sepuas-puasnya tanpa ada judgement dari siapapun. Dan jangan menilai diri sendiri atau judging diri sendiri buruk karena menangis. Dengan menangis bukan berarti kamu lemah, namun dengan menangis kamu akhirnya memahami kamu manusia biasa ya, penuh dengan ego yang baik dan buruk dan masih menginjak tanah,
perlu napas, itu yang membuat kamu ingat akan diri kamu, hidup kamu saat ini. Itu apakah kamu menggenggam sesuatu yang baik untuk kamu ataupun enggak. Jadi menangis adalah salah satu proses untuk cleansing, dan dalam self healing ya itu pasti ada tangisan, nggak mungkin enggak gitu, karena banyak hal yang bakal di luar dugaannya kamu yang memang harus dikeluarkan lewat tangisan ya, bukan lagi lewat hal-hal yang entah marah-marah atau apa gitu ya. Memang ada proses itu, namun yang lebih lagi tentang tangisan ya. Ada Queen of Swords, dan The Star, atau ada energi Aquarius, Gemini, mungkin kamu Sun, Moon, Rising, Venus atau Jupiter bahkan Saturn di Aquarius ya. Jadi untuk melogikakan apapun yang terjadi saat ini bukanlah hal yang baik. Semakin kamu tidak mengerti dan semakin kamu tidak paham, itu lebih baik. Jujur, saat kita ngerasa, kita sadar kita nggak tahu apa-apa, itu lebih baik loh ya. Dan saat kita ngerasa kitanya memang nggak perlu untuk tahu, itu lebih baik, karena semakin banyak kita tahu, terkadang itu hanya buat kita terbebani ya, too much dalam kepala kita, overthinking things jadinya gitu ya. Lalu ada The Fool, Hangman. Jadi kamu bakal terjebak ataupun sudah terjebak dengan situasi ini. Aku ngeliat Gemini ya, soulmate apa bukan, twin flame atau bukan, jodoh kamu atau bukan ya. Berarti ya pertanyaan atau pernyataan dari semesta di sini adalah apa maknanya lagi dia twin flame ataupun soulmate, kalau kamunya sendiri belum bisa ngelihat kalau selama ini diri kamu terjebak dalam kesakitan, dalam kekecewaan, konflik di dalam diri ya, yang ngerasa ego kamu yang gak baik ngerasa paling benar, akhirnya menutupi ego baik kamu dengan cara ya berantem lah di dalam diri kamu, itu ego kamu ya. Ada konflik batin, dan akhirnya siapa yang menang adalah sesuatu yang kamu pertahankan, sesuatu yang kamu selalu kasih makan ya, ego yang baik atau ego yang buruk. Jadi walaupun aku sering bilang ego, it doesn't mean gitu ya kalau semua ego itu buruk. No, ego itu baik adanya gitu ya, hanya kitanya yang gak bisa ngelihat dengan cara yang lebih bijak. Wow, the moon di bottom of the decknya, like I said ya, ada overthinking things di sini ya. Wow, ini masa-masa yang memang overthinking banget ya. Aku ngerasain banget ya kepala yang berat dan dada yang sesak di sini. Jadi kamu ataupun siapapun ini ya, please untuk lepasin dulu ya label kesakitan dan kecewaan tentang ataupun kebahagiaan tentang soulmate dan twin flame. Kenapa? Kamu perlu untuk lepasin dulu ini semua agar kamu bisa ngelihat siapakah twin flame kamu, siapakah soulmate-nya kamu. Kamu gak akan pernah tahu kalau kamu gak coba lepasin apa yang di tangan kamu sekarang. Gitu ya. Kita lihat second tarot ya, tarot keduanya untuk Gemini. Ada the moon lagi. Wow, kok bisa kencang banget berurusan dengan Pisces ya Gemini, ataupun kamu yang memasuki masa spiritual banget dan memang losses ibaratnya kamu bakal kehilangan interest dalam romantisme pekerjaan kamu saat ini, atau
I'm sorry to say, kamu juga bisa bakal banyak kehilangan uang di sini, ataupun apapun yang selama ini kamu rasa itu berharga, itu kan sedikit banyaknya bakal menghilang ataupun habis tanpa kamu sadari ataupun tidak, ya, karena ini proses pelepasan, releasing, ya. Knight of Cups, dan ada Three of Cups. Karena aku ngerasain banget kesenangan sesaat, happy dengan ego yang cukup agak tinggi, pride-nya di sini, ya. Itu yang membuat jalan kamu selama ini masih cukup berat rasanya, ya. Karena ya itu tadi, ngerasa memenangkan ego yang gak baik itu tadi, ya. Namun akhirnya aku ngeliat pelan-pelan kamu bakal ngelihat ke depan, dalam artian ngelihat ke depan lebih jauh dan ke belakang lebih jauh lagi, ya. Mau kembali ke masa lalu juga nggak mungkin, mau paksakan diri cepat-cepat ke masa depan juga nggak mungkin. Jadi sedikit banyaknya ya memang harus working in the current moment, in the present moment, gitu ya. Istilahnya hidup di masa sekarang, berjuang di masa sekarang, bukan masa nanti, masa yang memang belum saatnya. Four of Swords, The Empress. Ini energi yang feminin banget, ya. Jadi ini energi seseorang yang energinya itu memang sangat feminin, entah mau laki-laki ataupun perempuan, yang pastinya dia feminin. Namun bukan berarti harus divine feminin, ya, no. Yang pastinya energinya sangat feminin, sangat sensitif, ya. Dan egonya naik dengan dia, aku ngerasa mungkin ada yang jauh lebih baik untuk aku ke depannya, dan mungkin bisa memilih untuk orang baru lagi, ya. Aku bebas, itu aku mau ninggalin semua yang di belakang, namun yang ke depannya juga, di depan dia juga dia nggak tahu itu apa. Itu hati-hati salah langkah, ya. Dan ada Wheel of Fortune atau Wheel of the Year. Jadi memang masa ini bukan masa untuk pilih-pilih. Aku ngeliatnya kayak ini yang baik, ini yang buruk, kita tinggalkan. No, terkadang kamu harus merasakan sakit. Masa ini sakit kan, ya udah rasain aja gitu. Ibaratnya jalanin perlahan, terus ada kebahagiaan, ya udah jalan. Jangan dipaksakan. Saat ini harus sedih, kamu langsung oh aku baik-baik aja gitu, ataupun sebaliknya, ya. No, karena dengan begitu kamu hanya sedang membohongi diri sendiri, memperlihatkan kamu baik-baik aja, enjoy aja, kamu memberikan banyak hal untuk orang lain, memperlihatkan kamu itu kayak happy gitu, ya. Kamu nggak butuh orang lain, atau kamu ibaratnya bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Padahal kalau udah di malam hari, ya ada kesedihan, kekecewaan gitu, menangis siapa ini masa lalu, dan ibaratnya takut akan apa yang ada di masa depan, ya. Karena ini energi seseorang yang semakin real ngelihat kenyataan, ya, dan akhirnya paham apa itu soulmate, apa itu twin flame, apa itu karmic relationship, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu Gemini dan soulmate di pembacaan kali ini. Ada Watchtower of the North atau Winter, Watchtower of the West, Autumn, dan ada Cauldron atau Containment, dan ada Book of Shadow atau Secret. Oke. Untuk Gemini dan soulmate, kamu dengan soulmate kamu sekarang sedang berada dalam energi yang jauh berbeda. Dalam artian kamu sekarang ada di musim dingin, dia ada di musim gugur.
ya kamu dalam proses pelepasan, dia masih dalam proses yang sensitif banget, masih keras kepala, masih memenangkan egonya, ataupun sebaliknya ya. Jadi kalau dipaksakan, ya kamu tahu ya, saat suatu musim dipaksakan di satu waktu, ya gimana ceritanya? Selain penghancuran, selain ya hanya seperti membunuh secara perlahan, ya. Dan Book of Shadow atau Secret, di sini kamu dengan dia bakal dipertemukan atau memang bertemu dalam rahasia waktu. Aku ngeliatin misteri dalam artian kamu mungkin berasa dia bakal bukanlah soulmate-nya kamu saat bertemu atau mengenal dia, ataupun sebaliknya. Jadi masih seperti dirahasiakan oleh semesta, oleh Tuhan untuk kamu. Kenapa? Karena Tuhan pengen kamu untuk ngelepasin energi-energi yang gak baik ya, hal-hal yang gak sepatutnya kamu genggam terus, karena yang bakal sakit sendiri ya kamu gitu ya. Okay, that's it Gemini, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Okay, dan aku harap ini bisa membantu sedikit banyaknya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Okay, bye, see you in the next video.